Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Alpha Omega adalah sebuah lembaga yang berdiri di bawah naungan Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP. Lembaga ini berlokasi di Jalan Kiras Bangun, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Secara spesifik, letak YKPD Alpha Omega memang berada di tengah-tengah ladang, sehingga lembaga ini juga sering disebut sebagai Juma Lingga. Kata Juma memiliki arti ladang. Melalui YKPD Alpha Omega, Gereja Batak Karo Protestan berkomitmen untuk memberikan pelayanan kasih kepada para penyandang disabilitas yang seringkali diabaikan dan kurang diterima di dalam masyarakat. Sekarang, mari kita simak bagaimana lembaga ini melayani mereka yang dipinggirkan oleh masyarakat. Shalom Mejua-jua, perkenalkan saya Pendeta Mona Lisa Ginting. Saya adalah Direktur di YKPD GBKP Alpha Omega. YKPD GBKP Alpha Omega sudah berdiri sejak 36 tahun yang lalu. Dan YKPD GBKP Alpha Omega ini berdiri dilatar belakangi oleh sebuah pergumulan dari seorang pendeta, yaitu Salomo Sitepu, yang memiliki seorang anak penyandang disabilitas intelektual. Berdasarkan pergumulan beliau, maka beliau berinisiatif untuk membuka atau membuat sebuah yayasan yang dapat membimbing atau mendidik para penyandang disabilitas intelektual. Dan akhirnya berdasarkan diskusi dengan pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu, khususnya yang ada di GBKP, dan dengan dukungan dari banyak pihak, khususnya dari luar negeri, akhirnya YKPD GBKP Alpha Omega didirikan. Ada banyak program yang dilakukan di YKPD GBKP Alpha Omega sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditentukan, yaitu mensejahterakan penyandang disabilitas. Dan misinya adalah membuka peluang untuk pendidikan dan juga memberikan pembinaan untuk kemandirian dan juga untuk membimbing atau melatih para penyandang disabilitas untuk pemberdayaan menuju kemandirian penyandang disabilitas. Adapun program yang dilakukan adalah kita membuat lembaga pendidikan, yaitu sekolah luar biasa YKPD GBKP Alpha Omega, terkhusus untuk para penyandang disabilitas intelektual. Selain itu, kita juga punya asrama yang bertujuan untuk mengasuh dan juga membimbing para penyandang disabilitas sehingga mereka mempunyai pemahaman untuk kemandirian dan juga memiliki keterampilan dalam kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga. Selain itu, kita juga punya berbagai bentuk pelatihan-pelatihan untuk keterampilan para penyandang disabilitas. Kita melakukan pelatihan itu dalam bentuk adanya peternakan, ada pertanian, ada juga membuat handicraft, menjahit, dan sebagainya. Semua itu kita lakukan dengan tujuan agar para penyandang disabilitas intelektual mereka memiliki kemampuan, keterampilan sehingga mereka bisa mengembangkan talenta yang ada dalam diri mereka. Dan selain itu, kita juga punya program yang dinamakan rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Selama ini YKPD GBKP Alpha Omega yang fokusnya pada pendidikan melalui SLB dan juga pengasuhan di asrama. Tapi 7 tahun terakhir ini kita sudah mengembangkan pelayanan kita tidak hanya fokus pada anak-anak yang tinggal di dalam panti saja, tapi kita juga sudah mengembangkan pelayanan dengan cakupan yang lebih luas, yaitu menjangkau para penyandang disabilitas dengan berbagai jenis yang tinggal di dalam masyarakat. Jadi sampai saat ini kita sudah membentuk ada 17 kelompok RBM yang sudah kita bentuk, dan di dalam 17 kelompok RBM itu terdiri dari 456 penyandang disabilitas yang sudah menerima pelayanan melalui edukasi dan juga advokasi
dan juga pelatihan-pelatihan bagi penyandang disabilitas. Dan saat ini tentunya semua pelayanan yang kita lakukan membutuhkan dukungan baik secara material maupun secara moral. Dan dukungan yang kita terima saat ini khususnya untuk pendanaan seluruh kegiatan yang dilakukan di Alpha Omega ini, itu semuanya itu adalah sebagian besar melalui dukungan dari jemaat GBKP. Walaupun ada juga dukungan dari pihak-pihak lainnya seperti lembaga-lembaga swasta, bahkan juga lembaga di luar negeri yang selalu mensupport dan mendukung YKPD GBKP Alpha Omega untuk melakukan kegiatan yang sudah terprogram. Dan kami juga menghadapi banyak sekali tantangan, banyak masalah-masalah yang timbul karena sampai saat ini stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas itu masih ada, apalagi di wilayah Tanah Karo yang masih kental dengan budaya yang ada di dalam masyarakat Karo. Ini membuat banyak sekali keluarga-keluarga yang menganggap bahwa para penyandang disabilitas itu adalah aib bagi keluarganya. Dan penolakan ini tentu saja menjadi tantangan bagi kita untuk bisa mengembangkan potensi para penyandang disabilitas. Nah, yang kedua, tantangan yang kita hadapi adalah karena tidak adanya dukungan dari pihak pemerintah sendiri pun, ini juga kita merasakan bahwa belum adanya dukungan yang maksimal. Terbukti dengan sampai saat ini Perda disabilitas itu belum terrealisasi. Padahal perjuangan untuk membuat Perda disabilitas di Kabupaten Karo itu sudah dilakukan 5 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini hal ini tetap saja menemui jalan buntu. Kita berharap agar kepedulian pemerintah tingkat kabupaten ini akan segera terrealisasi, khususnya melalui terbentuknya Perda di kabupaten. Dan selain itu juga tantangan yang kita hadapi adalah penerimaan masyarakat. Karena masyarakat masih merasa bahwa para penyandang disabilitas itu adalah beban, tidak mampu melakukan apapun. Para penyandang disabilitas juga dianggap hanya sebagai penerima bantuan saja, tapi tidak bisa berkarya atau melakukan suatu hal yang berguna bagi masyarakat luas. Akhirnya hal ini membuat penerimaan masyarakat itu masih terkendala. Jadi untuk mengatasi kendala-kendala ini atau tantangan-tantangan ini, kami tetap melakukan edukasi, sosialisasi, bahkan kita juga sudah melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelatihan atau pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Dengan jumlah disabilitas yang ada di Kabupaten Karo, yaitu berdasarkan data yang ada mencapai angka 2.000 orang, tentunya ini menjadi PR yang besar bagi kita semua untuk melakukan gerakan penyadaran bagi masyarakat, bagi keluarga, pemerintah, dan juga bahkan gereja, agar lebih lagi menerima para penyandang disabilitas sesuai dengan hakikatnya adalah juga ciptaan Tuhan sama seperti kita. Dan tentunya melalui dukungan-dukungan, walaupun dukungan yang kecil, tapi kita harus mulai dari sekarang untuk bisa menjadikan para penyandang disabilitas itu berkarya dan hidup sebagaimana mestinya. Perkenalkan, saya Pertua Rasul Paulus Purba. Saya di Yayasan Alpha Omega ini adalah sebagai tenaga pengasuh untuk anak-anak penyandang disabilitas. Saya mulai melayani atau bekerja sejak Juni tahun 96 sampai sekarang. Ya, begitu banyak suka duka ya yang saya alami, yang saya rasakan di saat saya sebagai tenaga pengasuh. Sebagai tenaga pengasuh, saya merasakan sebuah kesan bahwa saya ini adalah pengganti orang tua mereka. Jadi, kalau sebagai pengganti orang tua itu, ya bagaimana layaknya seorang orang tua ya di rumah yang seharusnya memperhatikan anaknya, kebutuhannya, kebersihannya, memperlengkapi mereka untuk bisa
mandiri, belajar. Tapi kita tahu bahwa penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual, pada umumnya mereka tidak bisa mengurus diri sendiri. Semua harus dibantu, semua harus dilatih, dibina, dibiasakan untuk mandi sendiri, dibiasakan untuk makan sendiri, berpakaian sendiri, dengan seadanya, dengan semampunya mereka. Tetapi di saat kita melihat di mana kekurangannya, hambatannya, dia tidak mampu, disitulah kita berperan melatih, mendidik mereka supaya bisa mandiri di bidang kemandirian diri sendiri. Makan, berpakaian, mengenali baju-bajunya, pakaiannya, itu semua. Ya, itulah yang harus kami kerjakan di sini. Ada anak-anak penyandang disabilitas juga yang harus dibantu untuk membersihkan dirinya ketika dia BAB, ketika dia BAK di tempat tidur, di mana saja kita harus membantu mereka dan membersihkannya supaya mereka mengerti kebersihan itu juga penting bagi mereka. Halo, nama saya Ermawati Brupinen. Saya sebagai pengasuh di Alpa Omega. Saya bekerja di sini sudah 27 tahun. Kesan saya di sini, pertama-tama saya bekerja di Alpa Omega. Pertama-tama memang saya merasa jijik tentang Alpa Omega. Tapi semenjak saya mendalami bagaimana Alpa Omega, saya selalu merindukan anak-anak Alpa Omega. Karena anak-anak Alpa Omega adalah yang berkebutuhan khusus. Dia masih tetap perlu pendampingan. Kalau dalam kerinduan, tetap memang pasti kita rindu Alpa Omega. Karena kalau saya di Alpa Omega, merasa senang sekali. Kalau kita berpikir sesuatu atau ada yang mau kita pikirkan, kalau dekat anak-anak, tidak boleh memikirkan itu. Karena dia selalu memanggil kita, Ibu, Mama, kita pasti lupa apa yang kita pikirkan. Kenalkan, nama saya Riki Anugrah Jai. Jadi di Alpa Omega ini kerja saya pembuatan kompos. Jadi untuk pembuatan kompos ini sebenarnya tidak rumit sekali karena bahan-bahannya gampang diambil gitu ya, gampang dicari. Jadi salah satu bahannya itu rumput biasa aja juga boleh gitu ya, bisa. Jadi selain rumput ada juga kulit durian ya, batang pokok pisang, batang jagung. Jadi masih banyak lagi ya, seperti untuk pupuk kandangnya itu ya, seperti kotoran kambing, kotoran lembu, ada juga kita taruh kotoran ayam, kotoran babi ada juga kita taruh. Jadi untuk pengolahannya itu saling timpa gitu dia. Setiap bahan yang kita letakkan, yang kita pakai itu disiram dengan air kelapa karena supaya pematangannya itu stabil gitu dia. Jadi setelah itu ya, ini mesinnya, ini mesin untuk penggiling bahan-bahan ini. Misalnya ini ada rumput kan, nah nggak mungkin setelah dibabat nggak mungkin langsung kita cetak gitu dia. Jadi kita giling lagi dulu. Jadi mesinnya itu ada ini. Nah ada 3 mesin. Jadi tinggal hidupkan mesin baru penggilingan di sini. Penggilingan di sini mesin yang ini ya. Nah, setelah penggilingan penghalusan di mesin yang ini. Ini tempatnya dalam tempat pencetakannya. Jadi setelah dicetak itu kita tutup pakai karung atau goni. Minimal itu ya, paling bagusnya nanti pematangan kompos ini selama 21 hari atau 3 minggu ya. Selama hidup berdampingan bersama dengan anak-anak disabilitas di sini, banyak sekali pelajaran baru yang kami dapat. Kami belajar mengenai rasa syukur, kesabaran, ketulusan dalam melayani, memandang mereka sebagai citra Allah yang perlu dihargai dan diperlakukan dengan baik. Hingga kami menemukan pertanyaan teologis seperti, apa maksud Tuhan menciptakan mereka? Tidak hanya itu, kami juga belajar mengenai apa arti kesederhanaan. Karena kami melihat anak-anak Alpa Omega dapat berbahagia dengan cara yang sederhana.